Baik, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Gandhi Budi Kurniawan, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Purana dari mata kuliah Ditya, yaitu Purana. Jadi Matsya Purana ini adalah salah satu dari 18 Purana. Itu ada Siwa Purana, ada Lingga, terus ada Brahma. Jadi di Matsya Purana ini ada sedikit menarik, yaitu pada yang pertama itu pada penciptaan. Jadi dalam buku Matsya Purana ini pada bagian penciptaan ini yaitu dijelaskan pada awalnya tidak ada kehidupan di dunia ini. Yang ada hanyalah kegelapan dan esensi ilahi atau Brahman itu sendiri. Tidak mungkin untuk melukiskan atau memikirkan Brahman, karena seperti yang kita tahu bahwa Brahman atau Tuhan itu sendiri tidak dapat dipikirkan atau tidak bisa kita pikirkan beliau itu seperti apa. Tidak ada yang dapat diuraikan dari Brahman itu sendiri. Nah, ketika waktu untuk penciptaan itu dimulai, Brahman menghilangkan kegelapan. Brahman menghilangkan kegelapan tersebut dan kemudian membagi dirinya menjadi 3, yaitu 3 bagian. Ini kemudian dikenal dengan Trimurti atau Brahma, Wisnu, Siwa. Wisnu, Siwa yang kita kenal sekarang ini sebagai Trimurti. Nah, kemudian objek pertama yang diciptakan oleh beliau yaitu air dan Wisnu. Wisnu yang tidur di atas air tersebut. Kenapa air dan Wisnu tidur di atas air tersebut? Karena Nara yang berarti air dan Ayana yang berarti tempat istirahat. Jadi Dewa Wisnu ini dikenal juga sebagai Narayana atau yang kita sering dengar Narayana. Jadi sedikit bagi saya penjelasan di bagian penciptaan ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa Matsya Purana ini begitu luas, dan masih banyak versi yang lain juga, karena kita membaca Purana ini tidak hanya menggunakan satu buku seperti itu, tidak hanya menggunakan satu buku, karena apabila kita membaca Purana ini menggunakan satu buku, itu akan kebingungan kita. Kenapa? Karena versi dari Purana ini, Matsya Purana ini banyak. Jadi kita lanjut, yaitu ada pada bagian kedua yang sangat menarik, yaitu tentang perjalanan Matsya Purana ini sendiri, yaitu di bagian Wisnu dan Manu. Jadi ada seorang raja yang bernama Manu. Dia adalah seorang
putra dari Dewa Matahari. Jadi hal ini sedikit menyimpang ya. Sebenarnya Manu tidak hanya satu. Jadi dalam kenyataannya Manu ada 14. Jadi Manu ketujuh yang ada di zaman sekarang itu yaitu bernama Waiswata. Dia adalah putra dari Dewa Matahari juga. Jadi saat Manu pensiun, atau bisa kita bilang pensiun ya, ia menyerahkan kerajaannya kepada putranya yang bernama, kalau tidak salah, Ikswaku. Kalau nggak salah namanya Ikswaku. Jadi Manu kemudian pergi ke kaki gunung Malaya, dan di sanalah beliau mulai melaksanakan yang namanya tapasya atau meditasi. Di sanalah beliau melaksanakan meditasi atau tapasya itu selama beribu-ribuan tahun. Akhirnya ribuan tahun berlalu telah beliau melaksanakan tapasya atau meditasi itu. Karena ketekunan beliau, ketekunan tapasya beliau, tapasya beliau Manu atau sang raja ini, akhirnya Brahma pun muncul di hadapan beliau. Akhirnya Brahma berkata, "Aku senang dengan kekuatan atau ketekunan tapamu, maka mintalah suatu anugerah." Kata Brahman itu sendiri. Akhirnya Manu pun menjawab, "Hamba hanya meminta satu anugerah, karena cepat atau lambat dunia ini akan mengalami kehancuran." Dia bilang kehancuran atau mahapralaya, dan dunia ini akan musnah. Berikanlah satu anugerah kepada hamba agar hamba bisa menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kehancuran. Jadi itulah yang beliau minta kepada Dewa Brahma. Akhirnya Brahma pun memberikan anugerah tersebut. Brahma memberikan anugerah tersebut. Setelah itu hari demi hari berlalu, beliau jalani. Pada suatu peristiwa Manu melakukan upacara yang namanya upacara pembasuhan luka di kolam dekat pertapaan beliau. Dia mencelupkan tangannya ke dalam air sehingga ia dapat mengaturkan air kepada para leluhurnya. Setelah itu ia mengangkat tangannya, ia menemukan seekor ikan yang sangat kecil atau bisa kita bilang saphari berenang di air. Manu pun tak ingin membunuh ikan kecil tersebut. Lalu ia kemudian menaruh ikan tersebut di tempat air atau yang kita bisa sebut dengan Kamandalu. Nah, ikan tersebut cepat sekali pertumbuhannya dalam sehari. Panjangnya sudah bisa belasan meter, belasan jari. Ikan tersebut berkata kepada Manu, "Lindungilah aku
wahai sang raja, tempat airnya atau Kamandalu ini terlalu sempit untukku, kata seekor ikan tersebut. Akhirnya Manu kemudian menempatkan ikan tersebut dalam sebuah tong besar, tetapi ikan tersebut terus-menerus bertumbuh dengan cepat, semakin besar dan sehari ikan itu telah menjadi 3 hasta. Terus ikan tersebut berkata lagi, lindungilah aku raja, kata ikan itu, karena tong ini terlalu kecil untukku. Akhirnya Manu kemudian menaruh ikan tersebut di sumur dekat dengan beliau menaruh ikan sebelumnya. Akan tetapi sumur tersebut juga terlalu kecil untuk ikan itu. Manu kemudian memindahkannya ke kolam, ikan tersebut ke kolam, namun kolam tersebut juga terlalu kecil juga untuk ikan tersebut. Nah, Manu kemudian memindahkan ikan tersebut ke Sungai Gangga, dan sungai itu pun terlalu kecil untuk ikan tersebut. Saking besarnya ikan ini sampai Sungai Gangga pun terlalu kecil buat ikan itu. Pada akhirnya Manu memindahkan ikan tersebut ke samudra. Ikan tersebut dengan cepat memenuhi samudra tersebut. Tapi sebesar itulah ikan, atau bisa kita bilang manusia ini. Akhirnya Manu pun bertanya, saking anehnya dan belum pernah dilihat. Dan akhirnya, siapakah engkau? Manu bertanya, aku tidak pernah melihat atau mendengar keanehan seperti ini. Apakah engkau raksasa yang menipuku dengan ilusi? Akhirnya setelah beliau bertanya, beliau menyadari bahwa oh tidak, aku rasa engkau bukanlah raksasa. Engkau tentunya adalah Dewa Wisnu sendiri. Beritahukanlah kebenarannya dan puaskanlah keingintahuan hamba, kata sang Manu. Akhirnya Dewa Wisnu kemudian muncul dan berkata bahwa sesungguhnya telah merubah wujudnya menjadi seekor ikan. Ia mengatakan kepada Manu bahwa bumi akan mengalami kebanjiran atau banjir bandang atau bah. Dewa Wisnu telah memiliki perahu yang telah dibuat oleh para dewa. Namun dalam versi lain atau dalam cerita lain, di mana Manu sendiri yang diperintahkan untuk membuat perahu tersebut. Itu dalam versi lain, dalam cerita yang lain. Ketika bumi kebanjiran, Manu menempatkan semua makhluk hidup dan menyelamatkan mereka. Dewa Wisnu yang turun sebagai wujud seekor ikan dan Manu seekor ikan, dan akhirnya Manu mengikat kapal tersebut yang telah dibuat dan untuk menampung semua makhluk hidup. Akhirnya Manu mengikat kapal tersebut di tanduk ikan tersebut, sehingga
semua makhluk hidup dapat diselamatkan. Dan ketika air banjir tersebut telah surut, Manu menepati bumi kembali dan memimpinnya. Cerita ini adalah cerita yang lebih umumnya ya guys ya. Ini lebih umumnya akan, tetapi mungkin ada yang ingin atau memperdalam lagi membaca Purana, bisa dilihat dalam versi yang lain. Nah, ada pun satu bagian lagi yang ini menurut saya menarik, yaitu dalam Loma Harsana dan para resi lainnya. Ini sangat menarik sekali, yaitu ada sebuah hutan yang bernama Naimisaranya. Beberapa tahun yang lalu, beberapa resi mengadakan upacara kurban atau potong hewan di hutan tersebut. Setelah upacara itu selesai, kelompok para resi tersebut berkata kepada Loma Harsana, "Engkau telah menceritakan beberapa Purana kepada kami. Cerita ini sangatlah suci dan kami sangat ingin mendengarkan cerita tersebut sekali lagi. Penuhilah kehausan kami akan ilmu pengetahuan." Akhirnya dijawablah oleh Loma Harsana, "Aku akan menceritakan Purana yang paling suci dari semua Purana. Purana ini adalah Matsya Purana yang diceritakan oleh Dewa Wisnu kepada Manu. Siapkanlah kalian agar kalian bisa mendengar cerita ini." Jadi begitulah mungkin penjelasan dari saya tentang Matsya Purana ini. Mungkin ada salah kata atau yang tidak enak, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang maaf. Mungkin bagi teman-teman atau yang lain yang ingin membaca Purana ataupun memperdalam Purana ini, pengetahuan tentang Purana, bisa di searching di Google, bisa dicari di perpus terdekat, ataupun bisa dibeli di online buku itu. Baik, yang sekian mungkin dari dia tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.